Mangkuraja, sebuah nama yang tidak asing lagi bagi para penikmat kopi. Aceh dengan kopi gayunya, sedangkan Bengkulu dengan kopi Mangkurajanya. Di kesempatan kali ini saya akan menjelajahi perkebunan kopi Mangkuraja yang memukau di lereng-lereng Bukit Barisan dengan ketinggian kurang lebih 1300 mdpl. Saya Aryono, marilah kita gaskul. Aku kembali menatap dan menghirup udara segar bersih lagi di sini. Ingatanku kembali terbang ke puluhan tahun silam ketika jalan ini aku tapaki dan menikmati kesunyian dan dinginnya udara dari sela tingginya pohon dan semak. Dari lereng bukit yang curam, kami naik turun untuk menjumpai orang tua yang tinggal di lembah Mangkuraja. Pernah disampaikan bahwa warga masih menjumpai harimau Sumatera meskipun tidak sering. Bahkan pada tahun 2022 kemarin, harimau masih dijumpai oleh warga yang melintas di daerah ini. Saat itu harimau tersebut sedang berada di tepi jalan. Beruntung warga tersebut menggunakan mobil, jadi tidak bertemu secara langsung. Makanya tak ayal warga di sini selalu membawa golok di pinggang ketika memasuki wilayah ini. Bukan untuk niat jahat, melainkan ikhtiar berjaga-jaga jika bertemu hewan buas. Di sisi lain, jalan ini merupakan berkah dan sumber rezeki bagi para tukang ojek roda 2. Dengan sekali perjalanan, dengan menempuh kurang lebih 1 jam, mereka dapat menghasilkan uang 50-100 ribu rupiah. Berbeda-beda tarif antara tarif roda 2 dengan roda 4. Sebagian besar pengguna ojek ini adalah penambang emas dari Lebong Simpang, sebuah pertambangan emas tertua yang masih menggunakan alat tradisional. Sisanya adalah petani kopi. Aku masih ingat waktu itu membutuhkan waktu sekitar 8 jam berjalan kaki dari desa Kota Donok ke Mangkuraja. Jalan berliku yang naik turun menjadi medan yang sangat menantang buat kami. Apalagi bila tiba-tiba harus berjumpa dengan hewan buas yang tiba-tiba muncul di tengah perjalanan. Sepi sekali jalan itu waktu dulu. Banyak hal yang sudah berubah sekarang, termasuk pemukiman yang makin modern, transportasi yang semakin mudah, komunikasi yang semakin lancar, serta penerangan yang semakin memadai. Jika mengingat dulu, kami harus berjalan di tengah kegelapan. Jika berjalan di malam hari, hanya kepada Allah kami pasrahkan semuanya saat itu. Tapi ditemani dengan indahnya gemerlap cahaya bintang dan bulan yang sangat cerah merona. Alhamdulillah, keindahan alam dan kearifan warga setempat masih terjaga hingga kini. Itulah salah satu hal yang membuat aku selalu ingin kembali ke tempat ini. Ada sebuah tempat di antara desa Sukasari dan desa Mangkuraja bernama Desa Trans Mangkuraja. Desa ini diperuntukkan bagi para transmigran dari Pulau Jawa puluhan tahun silam pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Dulu 95% warga di sana adalah transmigran. Alhamdulillah kini warga asli sudah membaur dengan warga transmigran dan membangun kehidupan yang harmoni. Banyak usaha-usaha yang muncul dari desa transmigran ini seperti mebel, pabrik tempe dan tahu, dan perkebunan buah-buahan. Ada juga gerakan kelompok tani yang dilakukan secara terorganisir. Sedikit takjub melihat perkembangan terbaru ketika aku pulang kemarin. Salah satu dari sekian banyak cerita yang aku punya adalah perkebunan kopi PT Indo Arabica dan Sebayur. Pada danau bawah tu ya.
Bagiku dua perkebunan ini dulu banyak memberikan kepingan cerita indah. Aku pernah beberapa bulan menjadi karyawan di sini. Kebun kopi berjenis Arabica itu membentang luas di bukit-bukit kecil dekat desa Mangkuraja. Sayangnya perkebunan itu sudah ditutup izin usahanya terkait masalah perizinan. Padahal sudah berdiri sudah lebih dari 30 tahun dan sudah dapat dipasarkan baik dalam negeri maupun luar negeri. Menurut sumber berita yang saya baca, saat ini perkebunan ini sudah diambil oleh orang Eropa. Semoga kopi Arabica Mangkuraja masih dapat dinikmati oleh para pecintanya. Tibalah kami di desa Mangkuraja, sebuah desa kecil di lembah yang indah, di mana kisah masa kecilku yang sangat indah terlukis. Jalan setapak yang aku lalui dulu sudah berganti dengan aspal. Aku seperti kembali ke masa yang lalu saat berjalan di pematang sawah, mencari ikan, berenang di sungai, dan menikmati kesunyian. Gemuruh angin, langit yang indah, dan udara yang sejuk tak dapat kugantikan dimanapun aku berada. Bagiku, Mangkuraja bagaikan negeri dongeng. Dulu keluarga kami memiliki warung sembako di sini. Mendapatkan informasi dari dunia luar dengan mendengarkan radio. Saat malam kami senang berkumpul dengan tetangga dan bercerita hal-hal sederhana dengan penerangan seadanya. Semua itu terasa sangat damai. Di malam yang cerah, kami dengan begitu mudah melihat gugusan galaksi Bima Sakti. Sayangnya desa ini didiami hanya beberapa kepala keluarga saja. Padahal bagiku yang sudah lama merantau, desa ini adalah obat dari hiruk pikuknya dunia. Pada masanya warung ini cukup besar untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar dan sebagai tempat pemberhentian para penambang emas dari tambang Lebong Simpang, tambang tertua di Indonesia yang hingga kini masih ada dan masih beroperasi dengan cara tradisionalnya. Meskipun tidak sebanyak dulu, sekarang masih tetap ada penambang emas itu dan disinilah mereka beristirahat. Aku menatap rumah ini dengan penuh rindu. Beberapa bagian rumah itu sudah ada yang dirubuhkan. Ya, memang sudah lama dan mungkin sudah lapuk. Dulu rumah ini memiliki kamar khusus untuk para penambang emas jika mereka ingin menginap. Siapa? Siapa no? Main di sini kayu-kayu ini lari-lari ya. Luar kanan. Guys, hutan belantara ini. Aku melanjutkan perjalanan di sekeliling rumah. Di belakang rumah ada beberapa bidang kebun yang digarap oleh saudara-saudara kami. Warga di sini memang memiliki lebih dari satu pekerjaan utama. Selain petani, kebun mereka juga menggarap sawah dan sembari mengojek. Dapat kukatakan mereka semua pekerja keras. Dan lihatlah lelaki ini. Dia adalah seorang lelaki yang hebat. Bagaimana tidak? Dia menggarap kebunnya yang seluas 1 hektar seorang diri. Proses yang ia lalui cukup beresiko dan banyak. Mulai dari membuka lahan dengan menebang kayu-kayu, menebang pohon-pohon yang sangat besar, membersihkan, menanam bibit kopi dan mengurusnya. Lihatlah kebunnya sekarang.
Kopinya sudah mulai besar. Insya Allah 2 tahun ke depan ia akan menuai hasilnya. 8 bulan. Ini 2 tahun lagi sini Kak. Hah? 2 tahun lagi ke sini. Woi, udah jadi nih. Kopi ini berbuah nih. Oke mas, untuk belantara. Kita pulang ke sana tuh. Dan nanti jalan kita pulang. Berapa Kak? Jam 6. Waktu sudah hampir senja. Kami akan segera beranjak dari tempat ini. Dan lagi-lagi aku dibuat takjub dengan kabut air yang tebal. Masya Allah, limpahan oksigen dan zero pollution benar-benar aku rasakan di sini. Tak henti-hentinya aku bersyukur atas semua kasih sayang Allah pada lembah ini. Hari ini aku akan melihat produksi kopi. Sebelum masuk ke mesin penggilingan kopi adalah biji kopi yang dipilih secara teliti. Hanya diambil yang sudah berwarna merah dan masak. Setelahnya dijemur beberapa hari lalu dibersihkan dari kulit keringnya dengan cara ditumbuk. Semua dilakukan secara tradisional. Kemudian barulah masuk pada mesin sangrai. Malam guys. Kasih no, mina. Ada di. Oh no, ang labos. Okay na, ito na. Ada apa? Punya dong kong dia lah. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Aryono,